Selamat datang di podcast Osti Badung. Jadi di sini aku udah bersama Vio sebagai ketua Eskul Sport di SMKTI Balikol Badung. Jadi untuk sebagai pembuka aja, aku sama Vio ini kenal udah dari lama. Jadi kita kenal dari TK Via. Dari TK lah ya. Dari TK. Jadi dari TK kita bareng dan akhirnya sampai SMA masih bareng sekarang. Terus kebetulan dia juga yang kenal aku sama dunia e-sport. Dari awal tuh kita main Mobile Legends ya. Iya, Mobile Legends itu. Sekarang kita makin banyak gamenya ya. Banyak lah, ada Valorant ya. Sekarang dia ada jadi ketua Eskul Sport di SMKTI Balikol Badung. Nah, pertanyaan pertama, boleh ceritain sedikit nggak gimana awalnya kamu tuh bisa masuk ke dunia e-sport gitu? Awalnya sih dari SMP ya, temennya kayak ngajakin gitu kan, coba ikut lomba gitu. Akhirnya sih kita tuh berhasil lah ke semi. Cuman endingnya emang ya gagal lah, karena emang ada yang telat dikit. Terus kalau bahas e-sport nih, kan di Indonesia kan banyak banget tim-tim e-sport. Kalau menurutmu sendiri, tim e-sport apa sih yang paling jago gitu? EVOS jelas, nomor 1. Apa ya, Fas? Punya M1. M1 dong, jelas. Terus di EVOS nih sekarang player favoritmu siapa? Kalau di EVOS sekarang sih Albert sih. Albert Jungler berarti. Jungler. Tapi kalau rolemu sendiri di ML? Dulu sebelumnya Roam, cuman sekarang pindah ke mid lane. Terus selain ML nih, kamu tuh ngikutin e-sport apa aja? Ada Valorant lah. Valorant. Valorant Di Indo sekarang lagi naik ya? ya lumayan lah gini. Lumayan naik. Terus gara-gara kemarin banyak player Indo yang main di VCT Pacific. Ya. Terus di Challengers lagi mulai sekarang kan? Challenger, nonton Challenger di mana? Challenger di itu juga. Di tim Indo Bumi Sport doang. Ada kena degradasi gara-gara kalah kemarin kan. Tapi nggak apa, masih jago kok. Masih jago mana? Terus balik lagi ke ML nih. Kalau di ML sendiri, kamu udah pernah ikut turnamen apa aja sih? Kalau di ML udah lumayan lah. Tapi inti semua. Jadi ada Bali Digital Warrior, ada Forjar Esport 2024, terus apa lagi? Sama tahun lalu sih ikut turnya tim Liquid ya. Terus kan banyak nih yang mengira kalau Eskul Sport tuh cuma isinya main game doang. Nah, sebenarnya sih kalian ngapain sih di Eskul Sport nih? Di Eskul Sport tuh biasanya ada 3. Itu biasa diawalin sama teori selama 30 menit, terus ada praktek. Nah, terakhir nih fun game, ada hadiahnya. Biasanya hadiahnya apa tuh? WDP, kalau yang ML WDP gitu. Selain ML nih di SMKTI Balikol Badung ada e-sport apa lagi? Ada Free Fire. Free Fire aja. Kalau nggak salah kemarin Free Fire menang ya? Ya, ada menang tuh, juara 3 tuh. Juara 3. Gimana ya? Terus kalau kamu sendiri nih, kriteria tim yang cocok buat main sama kamu tuh gimana? Yang pasti dia komunikasinya bagus lah, nggak kayak cak-cak doang gitu. Kayak nggak salah ngomong, terus sama dia asik lah, nggak bisa diajak bicara santai gitu, mau gimana pun ya. Nggak bakalan kesel lah. Terus kan biasa kalau di e-sport nih orang tua bilangnya ngapain sih main game, mending belajar aja. Kalau menurutmu tuh gimana? Tergantung orangnya sih. Biasanya orang tua kan ada yang larang, ada yang enggak. Tapi tergantung nih, kalau orang tua yang larang tapi emang orang yang kekeh kan, tuh bisa ditunjukin juga skillnya kayak lewat mungkin dia juara gitu kan. Bisa disupport jadinya. Kalau kamu sendiri nih, gimana cara nyimbangin dari antara main game sama akademimu? Kalau itu kan ada waktunya lah. Biasanya kalau aku malamnya tuh bukan buat belajar itu loh. Jadi malam buat latihan, siangnya pagi sampai siang tuh belajar gitu. Jadi santai lah. Misalnya kalau timmu nih ada yang toxic atau marah lah pas in game, gimana cara menanggepinnya? Itu santai aja, kita balas lah. Balas aja gitu, santai aja gitu. Kan nggak perlu kayak marah juga kan, biasa itu. Terus kalau e-sport nih jangka panjangnya menurutmu gimana di Indonesia? Apakah bakal berkembang terus? Apa bakal stuck dulu untuk beberapa saat? Kalau lihat dari e-sport ML masih stuck sih bagiku, soalnya kayak
kayak tahun lalu atau nggak MPL tahun lalu kan masih Onyx terus juara kan. Udah berapa kali tuh? 7 kali ya? Ya itu dah. Aduh. Onyx doang nih. Itu pun inti juga kan kemarin M Series itu kalah di 6 besar gitu. Malah AE yang AE gitu kan. top 2 runner up. Runner up MPL-nya malah yang bisa runner up gitu. Terus kalau mu sendiri nih kedepannya bakal tetap di e-sport apa bakal nyoba hal baru lagi? Aku sih tergantung gamenya ya. Game. Sekarang sih udah mulai pindah HOK karena ada pelajarnya sih, pelajarnya. Jadi coba-coba lah. Di HOK tuh mu jadi role apa? Masih Kalau di di HOK enggak dong. Pindah ke Farmland. Biar ada damage dikit. Terus kalau di HOK tuh kan katanya mekaniknya beda ya sama di ML. Kalau mu sendiri tuh nanggepinnya gimana? Kalau mekanik beneran nggak jauh beda. Yang beda tuh cuman dari style bermainnya aja. Kayak di ML tuh lebih apa? ML fase tuh cepat. Kalau di HOK tuh lama. Jadi berpikir tuh harus cepat-cepat banget gitu. Itu. Kalau HOK sendiri ini kan banyak tim yang lagi dulu kan kata sempat ada rumor kalau HOK ini bakal jadi game besar kan. Terus banyak bilang sekarang HOK sepi. Menurutmu gimana? Di Indo mungkin ya, di Indo. Soalnya kalau di Malaya sama Filipina rame banget. Tapi di Indo udah mulai naik sih lagi. Kalau di HOK sendiri game hero favorit itu apa? Wah, hero favorit nih. Tapi kalau di HOK beda nih sama roleku. Itu kelas lane dia. Dia tuh lane. Bawa 2 pedang keren. Lain. Lain. Nah, kalau misalnya nih kalau dikasih kesempatan ada tim e-sport mau narik kamu lah. Mau jadi pro player, analis atau jadi coach saja? Kalau ada mungkin yang menarik ya, better jadi playernya dulu sih. Jadi kan kita dapat pengalaman dulu kan, biar tahu gimana cara ngadepin di pro scene tuh gimana. Terus kalau mungkin mungkin manajemennya masih mau, bisa jadi analis atau jadi head coach gitu. Anjir. Terus dari 3 game tadi nih yang sebutin ada Mobile Legends, HOK sama Valorant tadi kan? Ya. Ketiga game ini yang menurutmu paling menarik buat dimainin sekarang tuh apa? ML bagiku bosan sih, karena itu aja. Bagiku mungkin Valorant sama kalau MOBA mungkin HOK. Kenapa nggak nyoba ke CS gitu? CS. Karena CS tuh gameplay kayak terlalu bisa dibilang kayak monoton gitu itu aja kayak nggak ada bedanya. Kayak kalau di Valorant kan ada skill-skillnya tuh gitu. Terus yang terakhir nih, apa nih pesan-pesanmu buat orang-orang yang mau terjun ke dunia e-sport? Kalau pesan-pesanku itu kalian tuh harus ada komitmen lah. Nggak boleh kalian setengah-setengah. Jadi harus kalau udah emang mau e-sport lanjut terus gitu. Lagi. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton. Kami pamit undur diri, dadah.